Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Taufik, dan kemudian ada teman saya, yaitu Wanda Hamidah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi segmentasi, targeting, dan positioning dalam jasa pendidikan. Berangkat dari judul presentasi yang kami bawakan, maka di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pembahasan tentang strategi segmentasi jasa pendidikan, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian materi yang kedua yaitu strategi targeting jasa pendidikan, dan materi yang terakhir strategi positioning jasa pendidikan, yang akan disampaikan oleh teman saya Wanda Hamidah. Langsung saja menuju ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama, yaitu tentang strategi segmentasi dalam jasa pendidikan. Di sini saya akan paparkan beberapa definisi segmentasi dari beberapa ahli. Yang pertama saya kutip dari Asmani, yang mana beliau mengungkapkan bahwa segmentasi merupakan cara memandang pasar secara kreatif, atau segmentasi ini juga disebut dengan strategi pemetaan atau mapping strategi. Segmentasi ini atau strategi segmentasi ini bermanfaat untuk membagi kelompok pelanggan potensial dengan ciri-ciri perilaku yang serupa. Jadi bisa diartikan bahwa segmentasi ini bertujuan untuk memahami macam-macam segmen pasar yang akan dijadikan target sasaran untuk menjadi pelanggan. Kemudian hal ini atau definisi ini didukung juga oleh pendapat dari Kotler dan Gary Armstrong, yang mana mereka menyatakan bahwa segmentasi pasar mencakup pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran tersendiri. Kemudian dipertegas lagi oleh pendapat dari Renal Kasali, yang mengungkapkan bahwa segmentasi merupakan proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau kesamaan karakter yang memiliki respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Dari beberapa definisi para ahli yang telah disampaikan, bisa kita simpulkan bahwa segmentasi merupakan cara yang dilakukan oleh pemasar, dalam hal ini yaitu pemasar jasa pendidikan, dalam mengkategorikan karakteristik pelanggan yang nantinya akan dijadikan suatu pertimbangan untuk pemasaran. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 5 cara dalam mengkategorikan pasar. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, yaitu membagi pasar dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik usia, pendidikan, jenis kelamin, penghasilan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan cara segmentasi geografis, yaitu mengidentifikasi tempat atau wilayah di mana pasar itu berada, misalnya besarnya wilayah, iklim, kepadatan penduduk, atau kondisi fisik pasar. Kemudian
Cara yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yaitu segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup dan kepribadian konsumen seperti aktivitas konsumen, selera dari konsumen, minat atau opini dari konsumen. Kemudian yang keempat yaitu segmentasi psikologis, yaitu proses segmentasi didasarkan pada motivasi siswa memilih lembaga pendidikan, kepribadian siswa, persepsi, pengetahuan, dan sikap siswa terhadap pendidikannya. Dan yang terakhir yaitu segmentasi manfaat, yaitu proses segmentasi konsumen yang didasarkan pada manfaat dari segi kualitas dan pelayanan yang diberikan produsen kepada konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi segmentasi merupakan langkah awal strategi pemasaran jasa pendidikan untuk mengetahui karakteristik dari keinginan dan kebutuhan konsumen pelanggan jasa pendidikan, yang mana hal ini bisa dikategorikan dengan beberapa segmentasi, yaitu segmentasi demografis, geografis, psikografis, psikologis, dan segmentasi manfaat. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu strategi targeting dalam jasa pendidikan. Insya Allah akan disampaikan oleh teman saya, Wanda Hamidah. Kepadanya saya persilakan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu targeting. Setelah melewati tahap segmentasi, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen pasar yang akan dilayani. Ketika mengevaluasi segmentasi pasar jasa pendidikan, pemasar jasa pendidikan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu ukuran pertumbuhan segmen pasar jasa pendidikan, lalu daya tarik struktural segmen pasar jasa pendidikan, dan yang terakhir yaitu tujuan dan sumber daya sekolah. Dari ketiga faktor tersebut perlu diperhatikan ketika mengevaluasi segmentasi pasar jasa pendidikan. Bukan hanya itu, pemasar jasa pendidikan perlu memperhatikan 5 pola peliputan pasar. Di antaranya yang pertama yaitu konsentrasi pada segmen pasar tunggal atau single segment. Pola ini hanya memilih pada satu segmen pasar saja, sehingga segala daya upaya jasa pendidikan dikonsentrasikan pada satu segmen tertentu. Ada banyak alasan mengapa jasa pendidikan memilih pada satu segmen pasar saja. Misalnya karena perusahaan masih baru, juga keterbatasan dana, dan juga segmen yang ditarget belum mempunyai pesaing. Dan adapun pola yang kedua yaitu spesialisasi yang selektif atau selective specialization, yaitu sekolah memilih sejumlah segmen pasar jasa pendidikan yang menarik serta sesuai dengan tujuan dan sumber daya sekolah. Dan adapun pola yang ketiga yaitu spesialisasi produk atau product specialization, yaitu sekolah hanya memusatkan dirinya kepada pembuatan produk jasa pendidikan tertentu untuk dijual kepada kelompok pelanggan jasa pendidikan. Dan adapun pola yang keempat yaitu spesialisasi pasar atau market specialization, yaitu sekolah hanya memusatkan dirinya untuk melayani kebutuhan kelompok pelanggan jasa pendidikan. Nah, pola ini dilakukan dengan cara melihat berbagai peluang di kelompok pelanggan yang sudah ada. Dan adapun yang terakhir yaitu peliputan pasar secara penuh atau full market coverage,
yaitu sekolah berusaha agar melayani semua kelompok pelanggan jasa pendidikan dengan seluruh produk jasa pendidikan yang dibutuhkannya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu positioning. Setelah pasar sasaran dipilih dan produk yang dibutuhkan dirancang, langkah selanjutnya yaitu memposisikan produk itu ke dalam benak para konsumen. Positioning ini bertujuan untuk mengidentifikasikan atribut sekolah yang berbeda-beda, sehingga membuat sekolah berbeda dari kompetitornya yang beroperasi pada segmen pasar jasa pendidikan yang sama. Adapun menurut Renal Kasali dalam bukunya, positioning adalah strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen, agar produk atau merek nama Anda mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan. Nah, dari pengertian yang dipaparkan oleh Renal Kasali, maka dapat disimpulkan bahwa positioning adalah suatu cara pemasar jasa dalam melakukan strategi komunikasi dinamis. Selain itu juga menyebutkan atribut keunggulan yang dimiliki oleh sekolah untuk menjadikan dirinya unik dan berbeda dari pesaingnya. Menurut Kasali, selain menggunakan atribut sebagai alat untuk mengembangkan pernyataan positioning, praktisi pemasaran juga menggunakan cara lain, yaitu yang pertama, ada positioning berdasarkan perbedaan produk. Di sini, pemasar dapat menunjukkan kepada pasarnya di mana letak perbedaan produknya terhadap pesaing. Adapun yang kedua yaitu positioning berdasarkan manfaat produk. Manfaat produk ini dapat pula ditonjolkan sebagai positioning sepanjang dianggap penting oleh konsumen. Dan yang ketiga ada positioning berdasarkan pemakaian. Adapun distribusi yang ditonjolkan yaitu pemakaian produk itu. Dan adapun yang keempat yaitu positioning berdasarkan kategori produk. Positioning ini biasanya dilakukan oleh produk baru yang muncul dalam suatu kategori produk. Dan adapun yang kelima yaitu positioning kepada pesaing. Strategi ini menggunakan pesaing bisnisnya untuk memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada pesaing utamanya. Adapun yang terakhir yaitu positioning berdasarkan masalah. Adanya produk biasanya diciptakan untuk memberi solusi kepada konsumennya. Masalah yang dirasakan dalam masyarakat atau dialami konsumen agar dipelajari lebih lanjut dan produk yang ditawarkan diposisikan untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin sekian dari kami yang bisa disampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.